Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvida Zahratun Nadia dari kelas PAI 4C, nomor absen 10 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, di sini saya akan menyampaikan hadis yang ke-11, yaitu tentang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka akan difahamkan perihal agama. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini wa innamal ilmu bitta'allumi, rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka akan difahamkan dalam hal agama, dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini dijelaskan pada kalimat pertama dari hadis ini, penjelasannya yaitu man yuridillahu bi khairan, yaitu siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya. Nah, kebaikan di sini yaitu baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Karena baik menurut manusia itu lebih cenderung bersifat relatif. Lalu masih dalam hadis ini pada kalimat selanjutnya, yaitu penjelasannya salah satu cirinya adalah yufaqihu fiddini, yaitu Allah akan memahamkan dalam perihal agama. Maka dari itu salah satu ciri orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah atas dirinya yaitu yang Allah fahamkan, yang akan Allah fahamkan perihal agama. Lalu di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda itu menggunakan kata yufaqihu, atau dia fahamkan, bukan yu'allimu atau dia tahu. Nah, di dalam hal tersebut karena apa? Di dalam kandungan maknanya, karena kata alim itu dibawa dari kata fikih, karenanya kata faham itu lebih dari sekadar kata tahu. Jadi di dalam hadis ini, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddini, ini barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka akan difahamkan baginya perihal agama atau dalam hal agama. Lalu di sini orang-orang itu akan diberikan Allah kebaikan. Nah, kebaikan tersebut kebaikan secara apa? Yaitu secara mental, spiritual, ekonomi, politik, dan lain sebagainya dengan cara difahamkan agama. Lalu agama itu juga sebagai kunci Allah bagi kebaikan seseorang. Dengan kata lain, jika ingin memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka jangan sekali-kali menjauh dengan agama. Lalu dengan pengertian ini, agama merupakan kunci kebaikan seseorang. Begitu. Lalu dalam hadis selanjutnya yaitu wa innamal ilmu bitta'allumi. Nah, di sini artinya dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Nah, dengan kedua kata di sini yaitu kata ilmu dan belajar itu memiliki keterkaitan dan hubungan satu sama lain. Apa hubungannya atau keterkaitannya? Yaitu ilmu itu bisa didapat dengan kita belajar, dan dengan belajar kita itu bisa memperoleh ilmu. Nah, itulah hubungannya atau keterkaitannya. Lalu misalnya seperti begini, ketika kita menuntut ilmu, nah bagaimana cara kita menuntut ilmu agar ilmu itu bisa meresap di dalam hati dan otak? Nah, caranya yaitu dengan belajar. Lalu dengan belajar, ilmu yang kita peroleh itu pasti ilmu yang ingin kita terima itu pasti akan didapat dengan belajar. Dengan belajar ilmu itu bisa kita peroleh, begitu. Lalu selanjutnya ketika kita menuntut ilmu sesuai semata-mata hanya Allah, semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah sungguh-sungguh mencari ilmu, pasti belajar kita itu pasti juga akan tidak sia-sia dan bisa bermanfaat bagi diri kita. Dan sebaliknya, ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sesuai dengan syariat agama atau sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Allah, maka ilmu yang kita peroleh atau ilmu yang kita cari itu bisa bermanfaat bagi diri kita, tidak hanya diri kita tetapi juga orang lain, begitu.
Jadi sangat penting sekali kita itu sungguh-sungguh dalam belajar dan mencari ilmu, karena keduanya ini saling berkaitan. Dengan kita belajar sungguh-sungguh, ilmu yang kita cari atau ilmu yang kita tuntut selama ini itu bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain begitu. Dan juga ketika kita Allah itu memberikan kebaikan bagi seseorang, cirinya yaitu dengan Allah fahamkan agama kepadanya begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.